Halo, salam jumpa pemirsa. Sinfo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi yang telah kami rangkum dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinfo Dunia untuk Anda. Pemirsa, satwa liar seperti rusa berkeliaran di daerah perkotaan menjadi pemandangan yang menyenangkan. Tetapi tanpa adanya predator untuk penyeimbang, satwa seperti ini bisa merusak lingkungan hingga paru-paru kota. Beragam wacana solusi pun digulirkan meski tak semuanya memungkinkan. Rusa liar menjadi pemandangan lazim di berbagai kota besar di Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Dampaknya terlihat di Rock Creek Park, taman nasional di pusat ibu kota AS ini. If this forest were perfectly healthy, we wouldn't be able to see this far. There would be a lot more green in the way. But right now we can see very clearly for quite a way. Tadinya rusa liar hampir punah akibat kehilangan habitat dan maraknya perburuan. Tapi kini yang terjadi justru overpopulasi. Deer populations got as high as 100 per square mile at its peak. And research has shown that healthy deer populations in terms of the forest are more like 20 per square mile. So since 2013, the parks managed their deer population to bring it into balance, to allow the forest to regrow. Manajemen populasi yang dimaksud adalah perburuan terbatas yang dilakukan saat taman ditutup bagi publik. Hasilnya, bibit pohon tak dimakan rusa dan bisa tumbuh sehat. So this is regeneration. This is what we're hoping to see in more places. Rusa yang diburu dan dibunuh tidak dibuang percuma. The deer that we do that are killed are processed professionally, and the meat, the venison, is donated to local food pantries to help families in this area who are in need. Daging rusa yang dikenal sebagai venison memang menjadi santapan lazim di Amerika Serikat, baik bagi konsumen umum dan juga bagi mereka yang memiliki hobi berburu. Taylor misalnya tinggal di pinggiran Washington DC dan berburu rusa di waktu luangnya. The deer are insanely overpopulated to where they're literally eating themselves out of house and home. Nobody would love it more than I if the population was at a number where we didn't have to have the privilege of hunting all year. Right? Because that means that the herd is back in a normal balance. The bigger problem is when the deer are as overpopulated as they are now, the damage that they're doing to the ecosystem and also how they're interacting with humans is very dangerous. Menurut ahli biologi, overpopulasi rusa di Amerika terjadi akibat tidak adanya predator alami lagi, terutama serigala. Wacana reintroduksi serigala seperti yang telah dilakukan di sebagian Amerika Serikat juga sempat mengemuka, tapi akhirnya ditolak oleh Dinas Taman Nasional Amerika karena serigala biasanya membutuhkan habitat seluas sekitar 10 kali lipat luas dari Rock Creek Park. Sementara Washington DC adalah kawasan padat penduduk, sehingga reintroduksi serigala bisa memunculkan potensi konflik dengan penduduk setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sejumlah warga di Nairobi, Kenya mengecam pembangunan gedung bertingkat yang mereka sebut ilegal, terutama oleh kontraktor Tiongkok. Aktivis sosial menuduh pengembang Tiongkok menghindari prosedur hukum. Tetapi menurut ekonom, kehadiran Tiongkok memicu industri konstruksi Kenya untuk berkompetisi. Di pinggiran kawasan Kilimani di Nairobi, warga seperti Jerotich Sei sedang mempertimbangkan langkah berikutnya untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pembangunan ilegal di wilayah ini. What we are suffering from now is unplanned construction. If you don't have sewage, you don't have wider roads, you don't have fire stations, you don't have enough schools, you don't have hospitals, all you're doing is just building and building and building accommodation without the requisite planning. Kilimani adalah salah satu kawasan yang warganya menentang pembangunan gedung-gedung bertingkat. Menurut arsitek di konsultan pembangunan perkotaan EcoBuild Africa, banyak bangunan tidak memenuhi persyaratan pembangunan gedung. A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that same City Hall's development control requirements. And they're approved in City Hall. They're actually approved in City Hall. And I can say this without fear of contradiction. For donkey years, City Hall has been the citadel of corruption. Jerotich mengklaim perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan praktik korupsi untuk menghindari prosedur hukum. And I really call out the Chinese Property Developers Association here.
They're complicit. They have understood the propensity and appetite for corruption that you find in this county, and they have exploited it to the hilt. Pejabat pemerintah kota menolak permintaan VOA untuk memberikan komentar, dan para pengembang Tiongkok tidak menanggapi permintaan VOA untuk menanggapi klaim tersebut. Tapi menurut ekonom XN Iraki, kontraktor Tiongkok telah membawa efisiensi pada industri konstruksi. Unless they have the competition, I think that is going to raise the Kenyan construction industry. The Kenyan expertise are going to run something. In the long run, the customers are going to benefit because there's no competition. We shall do the work, we cannot be efficient. Konstitusi Kenya mengharuskan keterlibatan warga negara dalam keputusan pemerintah mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi mereka. Whereas the law provides very elaborately about public participation, and we have adequate legislation around that, but the practice itself is still being done as a lip service. We still have the government officers calling for public participation when they've already made a decision. So they're doing it just to tick the boxes. Menurut Alfred, hujan lebat dan banjir mematikan di Kenya belum lama ini memperparah masalah yang disebabkan oleh pembangunan tidak terencana. By the time you have those areas built, you are not likely, especially in these areas where we're looking at 1 acre development, the entire space is going to be concrete. Where does that water go? Dan pada saat Bank Dunia memproyeksikan 70% populasi global akan tinggal di wilayah kota pada tahun 2050, para ahli mengatakan perencanaan akan menjadi kunci bagi kota-kota seperti Nairobi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town mengubah mesin angkot agar bisa dijalankan dengan listrik dengan tujuan menekan emisi dan sekaligus meningkatkan pendapatan pengemudi. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years. Because of the savings, if you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we try to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah perusahaan yang didukung organisasi nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika guna memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi ini mendorong para petani kecil menggunakan traktor untuk bertani dan berhasil meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor,
Mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Tinga imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, teknologi kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT makin populer dan mulai mengubah masa depan pasar tenaga kerja. Sejumlah pihak khawatir AI akan menggerus pekerjaan manusia dan mengakibatkan PHK massal. Tetapi pihak lain menilai kerjasama manusia dan AI bisa membawa masa depan yang lebih cerah. Otomatisasi telah berdampak pada pekerja di dunia selama lebih dari 1 abad, dan ini menghancurkan dan juga menciptakan pekerjaan. Para ahli kini melihat ke depan untuk mencoba memprediksi bagaimana kecerdasan buatan generatif atau Gen AI akan mengubah cara manusia bekerja. Menurut Sanjay Patnaik dari Brookings Institution, AI generatif kini masuk ke wilayah yang dulunya bergantung secara penuh pada manusia. The jobs that are at highest risk in the beginning are really entry-level jobs, marketing, research analysts, research assistants, financial analysts, things that can be automated relatively easy that are very repetitive. Tapi menurut sejumlah pakar, ada juga masalah kekurangan tenaga kerja berkualifikasi. Menurut Susan Biller dari Federasi Robotika Internasional, AI hanyalah mengisi kekosongan. We're also looking at rather jobs that do vanish because no one is training on those jobs yet. A good example for that is the welder. So we use the robotic solutions to overcome that issue and actually still perform all the welding jobs needed. Abigail Gilbert dari Institute for the Future of Work mengatakan, ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, and leadership within businesses. So those kinds of talents that are secured from, I suppose, arts and humanities subjects remain critically important to the labour market.
Menurut Sean Daly dari Niagara University, AI akan tetap ada. Dan salah satu cara untuk bisa tetap bekerja adalah dengan menjadi ahli AI. People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content creators who can create unique pieces and unique forms from the text generators, the image generators, the video generators, and boy, the program generators. Untuk mencapai tujuan itu, Gedung Putih telah mengumumkan rencana meningkatkan jumlah spesialis kecerdasan buatan dalam Dinas Pemerintahan Federal menjadi 500 orang pada tahun depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pepatah bahasa Inggris mengatakan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan. Hal ini terlihat dalam dampak media sosial yang sering membuat orang tergoda untuk membandingkan hidup mereka dengan orang lain hingga berbelanja melebihi kebutuhan. Namun media sosial juga dapat menawarkan solusi untuk masalah ini. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points I feel like I, in my head, have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia, termasuk membuka peluang bagi produsen UMKM untuk memasuki pasar Amerika. Dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC menyelenggarakan business matching antara UMKM Indonesia dan pebisnis Amerika. Produk UMKM kerap banyak dilirik warga Amerika Serikat karena kualitas dan kedekatan dengan produsen. Hal yang menjadi keunggulan kompetitif bagi produk seperti ini yang mencoba merambah ke pasar Amerika.
Forum Expanding Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises in the U.S. Market bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara. Asosiasi Dagang di Amerika menyambut positif upaya untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. It is a fast changing world, and small biz can be very quick to switch directions, and then they can be very nimble and easily navigate sometime. And also with different new technologies surging, and then it's easy to start small business, right, with the creative new ideas and the greater ecosystem that support the small business. Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia setelah Tiongkok. Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan komoditi ekspor non-migas yang paling banyak diekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah mesin dan juga perlengkapan listrik. Sementara komoditi impor utama dari Amerika adalah biji dan juga buah berminyak. Sejumlah UMKM diundang untuk memperkenalkan produk mereka, mulai dari kerajinan kulit, pakaian, serta juga rempah dan kopi. Selain produk, peningkatan kapasitas komunitas juga jadi fokus dari UKM-UKM ini. Beberapa tahun belakangan ada penurunan terkait dengan para pengrajin yang sudah mulai beralih profesi. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi petani kembali lagi, padahal mereka memiliki kemampuan memproduksi sepatu yang cukup luar biasa. Dan harapannya kita bisa mengembalikan ruh dalam memproduksi sepatu-sepatu yang berkualitas. Berbagai pihak menyadari masih ada tantangan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Apalagi kita mau ke market global ya, salah satunya US ya, itu kan butuh standarisasi, konsistensi secara kualitas dan kapasitas. Bagaimana para petani kita itu bisa menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan permintaan pasar. Tapi sekarang hambatan perdagangan itu banyak di yang non tarif gitu. Jadi berbagai aturan teknis yang sangat memberatkan para eksportir. Kemudian juga mungkin berbagai tuduhan-tuduhan mungkin seperti dumping gitu ya kepada eksportir kita. Nah, ini memang peran dari KBRI Washington DC juga kita harus menangani dan mengawal berbagai hambatan ini agar ekspor kita lancar ke Amerika Serikat. Forum ini termasuk dalam rangkaian WOW Indonesia, peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain itu juga kita ada inisiatif yang namanya YES, Yuk Ekspor ke Amerika Serikat. Jadi itu suatu inisiatif KBRI untuk mendukung UMKM Indonesia masuk ke pasar Amerika. Dan sejauh ini contohnya sudah ada sejumlah inisiatif gitu untuk membantu ekspor dari seafood, kopi, kemudian fancy food juga. Indonesia dan AS secara rutin bertemu di bawah Perjanjian Perdagangan dan Investasi Bilateral tahun 1996 untuk membahas isu bilateral, regional, dan multilateral. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.